Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat, dan hari ini kita akan membahas satu materi yang berjudul fungsi. Fungsi atau nama lainnya adalah pemetaan. Pengertian dari fungsi itu adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mana setiap X elemen A dipasangkan ataupun dihubungkan dengan satu dan hanya satu Y anggota B. Di X ini anggota A ya, ada 1, 2, 3, itu dipasangkan satu dan hanya satu dari Y anggota B. Contohnya B ya, anggotanya ada A, B, C, dan di sini setiap anggota A itu tepat dipasangkan dengan satu himpunan dari B ya, jadi satu pasangan adalah A, dua pasangan A, tiga pasangannya adalah A, maka yang disebut dengan fungsi. Begitu juga dengan contoh B, yaitu satu pasangan adalah B, dua pasangan A, dan tiga pasangan C. Artinya setiap A ini memiliki pasangan di B, maka itu disebut dengan fungsi gitu ya. Jadi dia tidak dikatakan fungsi jika setiap anggota A ini ada yang tidak memiliki pasangan di B, ataupun ada anggota A ini yang dia memiliki dua pasangan di B. Contohnya satu ini memiliki pasangan tidak hanya di C tapi di A, maka dia bukan termasuk fungsi. Dapat disimpulkan bahwa suatu relasi merupakan fungsi jika relasi dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut, maka tidak boleh ada dua atau lebih pasangan terurut yang mempunyai unsur pertama sama ya. Contohnya adalah di sini ya. Jadi himpunan P ya, pasangan terurutnya 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 0 dan 0, 4, maka di sini disebut dengan fungsi ya. Tetapi dia tidak fungsi jika dia seperti Q. Contohnya adalah satu pasangan ada dua, yaitu 3 dan 5, maka itu dikatakan dia tidak fungsi ya. Kemudian jika relasi dinyatakan dengan diagram panah, maka tidak boleh ada hubungan bercabang dari X anggota A ke Y anggota B ya. Jadi misalnya kalau kita hubungkan dengan diagram panah ini mudah sekali ya. Seperti yang saya bilang tadi, berarti misalkan ada dia misalnya A, B, di sini relasinya adalah 1, 2, 3. Jika A ini memiliki dua buah pasang di ya, misalnya himpunan A, himpunan B, maka ini dikatakan dia bukan fungsi ya, bukan fungsi. Nah, karena dia memiliki dua buah pasangan di B gitu ya. Atau ada di fungsi di A ini yang tidak memiliki pasangan, maka dia disebut dengan bukan fungsi ya. Jika daerah asal relasi dinyatakan dengan suatu interval atau selang, maka karakteristik dari relasi tersebut akan berbentuk kurva. Kurva yang terbentuk dapat berupa garis lurus ataupun lengkung ataupun busur ya. Jadi garis lurus, kurva, bisa lengkung seperti ini ya. Itu adalah cara menggambar suatu relasi. Suatu fungsi biasanya dinyatakan dengan huruf tunggal, biasanya F, G, H, dan sebagainya. Untuk menyatakan bahwa F adalah suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dilambangkan dengan F, A ke B gitu ya. Jika X anggota A dan Y anggota B, maka lambang pemetaan fungsi tersebut dapat diganti dengan F, X ke Y gitu ya. Y adalah peta dari X oleh F, atau Y adalah fungsi dari X, dan pada umumnya digunakan lambang Y sama dengan Fx. Bentuk terakhir ini disebut dengan rumus fungsi. X disebut dengan variabel bebas, kita boleh masukkan X apa saja, dan Y disebut dengan variabel tak bebas atau terikat karena nilainya bergantung pada nilai X. Nilai fungsi ya, ataupun harga fungsi ini jika kita masukkan ke dalam rumus fungsi Y sama dengan, contoh ya, Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat kurang 2, maka kita masukkan nilai X nya adalah seperti ini ya. Yang 3 kita masukkan, maka F yang 3 hasilnya adalah 7, F yang 1
hasilnya adalah min 1, F0 hasilnya adalah min 2, dan seterusnya ya. Daerah asal fungsi. Apabila F merupakan fungsi himpunan A ke himpunan B, maka F A ke B dalam hal ini himpunan A dinamakan domain. A ini dinamakan domain atau daerah definisi atau daerah asal, sedangkan himpunan B disebut dengan kodomain atau daerah kawan ya. Kodomain himpunan B ini. Kemudian domain fungsi F ditulis dengan df, dan apabila tidak disebutkan maka disepakati bahwa domain fungsi F adalah himpunan terbesar di dalam anggota bilangan real, sehingga F terdefinisikan atau ada. Jadi himpunan semua anggota B yang punya kawan di A disebut dengan range atau hasil daerah hasil fungsi F, ditulis RF ya, contoh ini ya. Jadi anggota B itu ada yang lebih besar putih, sedangkan yang berwarna biru ini adalah daerah range atau daerah hasilnya, yaitu dimana jika satu himpunan A itu memiliki teman atau relasi ke himpunan B, itu disebut dengan daerah range-nya. Jika pada fungsi F A ke B, sebarang elemen X anggota A mempunyai kawan Y anggota B, maka dikatakan Y bayangan X oleh F, atau Y merupakan nilai fungsi F di X yang ditulis dengan Y sama dengan Fx. Selanjutnya X dan Y dinamakan variabel bebas dan variabel tak bebas, sedangkan Y sama Fx disebut dengan rumus fungsi F. Contohnya ini ya, jadi tentukan domainnya dari A, Fx sama dengan 1 per X tambah 2. Ingat ya, kalau kita tidak definisikan maka domain itu adalah X bilangan real karena dia paling besar ya. Suatu hasil bagi akan memiliki arti apabila penyebutnya tidak nol. Oleh karena itu syaratnya, ini kan ada penyebut X tambah 2 ya. Jika X tambah 2 ini tidak sama dengan 0, maka itu disebut dengan daerah asalnya ya, daerah asalnya. Jadi semua himpunan bilangan real ini adalah daerah asal dari X, kecuali adalah min 2. Kenapa? Karena kalau kita masukkan min 2 maka dia hasilnya penyebutnya adalah 0, dan ini tidak terdefinisikan dalam bilangan real ya. Jadi X anggota real kecuali X tambah 2 tidak sama dengan 0, atau real dikurang min 2. Jadi yang tidak termasuk adalah di sini min 2. Karena yang B, Fx sama dengan akar X per X kuadrat kurang 1. Karena akar satu bilangan ada hanya apabila bilangan tersebut tak negatif. Nah, ini juga anggota bilangan real, karena anggota akar negatif itu disebut dengan bilangan imajiner. Nah, jadi df X anggota real ya, akar dari X per X kuadrat kurang 1 ada ya, gitu ya. Artinya apa? X per X kuadrat kurang 1 ini harus lebih dari sama dengan 0 kan, gitu ya. Tidak boleh dia di bawah 0, di bawah tanda akar itu tidak boleh di bawah 0, minus tidak boleh di bawah akar. Maka kita ambil samaannya ya, X per X kuadrat kurang 1, maka himpunan penyelesaian adalah X lebih dari min 1 kurang dari sama dengan 0, atau X lebih dari 1 gitu ya. Maka ini himpunan penyelesaian. Kemudian suatu jumlahan memiliki arti apabila masing-masing sukunya terdefinisikan, sehingga di sini ada penjumlahan 1 per X tambah 5 ditambah ln X kuadrat kurang X kurang 6 ya. Maka kita cari ya, ada dua komponen di sini ya. Suatu jumlahan memiliki arti apabila masing-masing suku terdefinisikan. Maka supaya terdefinisikan 1 per X tambah 5, maka syaratnya adalah dia tidak boleh sama dengan min 5 X-nya gitu ya. Maka X-nya tidak boleh sama dengan min 5. Begitu juga dengan logaritma natural atau ln X kuadrat kurang X kurang 6 ada ya. Jika ln X kuadrat kurang X kurang 6 ya, ini bernilai jika X kuadrat kurang X kurang 6 lebih dari 0 ya, maka nilai ln itu tidak boleh sama dengan 0 atau kurang dari 0 gitu ya. Sehingga nilainya adalah kita faktorkan, dapatnya adalah X kurang dari min 2 atau X lebih dari 3.
Sehingga kalau kita gabungkan penyelesaian ini adalah himpunannya adalah dari min tak hingga sampai dengan min 5 ya, min 5 tidak termasuk ya karena di kurung biasa. Digabungkan dengan min 5 tidak termasuk sampai dengan min 2 ya, batasnya digabungkan dengan bilangan lebih dari 3 ya, dari 3 sampai dengan ke bilangan tak hingga. Yang 3 tidak termasuk ya karena X lebih dari 3. Oke, macam-macam fungsi, ada beberapa macam fungsi ya. Yang pertama fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang dirumuskan fx sama dengan k. Jadi nilainya selalu konstan dan berbentuk garis lurus yang sejajar dengan nilai x. Gitu. Misalnya fx sama dengan 2, makanya kan terus lurus sampai tak hingga ya. Nah, ini disebutkan fungsi konstan. Fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang dirumuskan dengan fx sama dengan x. Grafiknya berupa sebuah garis yang memiliki titik asal dengan gradien tanjakan. Ya, contohnya ini x, ini adalah y. Nah, misalnya kita mau definisikan y sama dengan 2x. Nah, maka kalau di sini y-nya, oke, x-nya 1, kita buat maka kita hubungkan kan y sama dengan 2x ya, 2x berarti di sini hubungannya. Terusnya kita hubungkan garisnya. Nah, ini disebut dengan y sama dengan 2x ya, contoh dari fungsi identitas. Jadi dia berbentuk garis yang melalui titik asal gradien dan berbentuk tanjakan, ada kemiringannya ya. Disebut dengan fungsi identitas. Selanjutnya adalah fungsi linear atau fungsi polinom berderajat 1. Bentuk umumnya fungsi linear ini adalah ax tambah b. Contohnya ini ya, bisa seperti tadi 2x tambah 2, 2x tambah 3, itu disebut dengan fungsi linear. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom berderajat 2. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Grafiknya berbentuk parabola ya, jadi kalau parabola terbuka ke atas seperti ini, maka kita pastikan A-nya itu lebih dari 0, nilai A-nya lebih dari 0, dan terbuka ke bawah jika A-nya kurang dari 0 gitu ya. Kemudian dari kesimetrisan kurva, fungsi terbagi menjadi fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Fungsi genap jika dipenuhi f min x itu sama dengan fx, dan fungsi ganjil jika dipenuhi f min x sama dengan min fx. Jika 1 dan 2 tidak dipenuhi, maka dikatakan bahwa fungsi tak genap dan tak ganjil. Periksalah apakah fungsi-fungsi ini genap, ganjil, atau tak genap, ganjil. Gitu. Contoh fx sama dengan x. Kita masukkan fx sama dengan x, hasilnya adalah x. Ya, gitu ya. Nah, fx sama dengan min x, hasilnya adalah min fx. Maka ini masuk ke syarat kedua, yaitu fungsi ganjil. Ya. Hasilnya adalah fx sama dengan min fx ya. Kalau kita masukkan fx adalah min x, kan hasilnya adalah min fx gitu ya. Maka yang pertama ini fx sama dengan x disebut dengan fungsi ganjil. Yang kedua fx sama dengan x kuadrat kurang 4. Nah, kita masukkan fx, hasilnya adalah x kuadrat kurang 4. Kita masukkan f min x, hasilnya adalah min x dikuadratkan dikurang 4, hasilnya x kuadrat kurang 4 juga. Maka ini disebut dengan fungsi genap ya. Fx sama dengan x pangkat 3. F pangkat min x dipangkatkan, hasilnya adalah min x pangkat 3, maka min fx, maka ini disebut dengan fungsi ganjil. Nah, jadi yang C ini adalah fungsi ganjil. Oke, ini nanti bisa latihan. Oke, kemudian jenis-jenis fungsi, ada fungsi surjektif ataupun fungsi onto ya. Jadi fungsi f dikatakan sebagai fungsi onto ya, ataupun pada jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, ya, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Ya, fungsi F disebut dengan fungsi himpunan B, gitu ya, fungsi pada himpunan B. Contohnya ini ya. Jadi setiap anggota B ini adalah himpunan jelajah dari
himpunan A gitu ya. A. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, beda dengan yang ini. Ya, ini ada dia ya, himpunan B itu yang tidak memiliki pasangan di A gitu ya. Maka ini bukan fungsi onto ataupun fungsi surjektif ya. Contoh lain ya, diketahui 1U, 2U, 3V dari 1, 2, 3 ke B, U, V, W. Nah, bukan fungsi onto. Kenapa? Karena ada bagian B yang tidak memiliki pasangan di A, yaitu apa? W gitu ya. W dia tidak memiliki pasangan, maka disebut dengan bukan fungsi pada atau onto karena W tidak termasuk jelajah dari F. Diketahui relasi 1W, 2U, 3V. Nah, maka ini disebut dengan fungsi pada ya, karena memiliki masing-masing ya, B ini memiliki masing-masing pasangan di A ya. Jadi VW ada pasangannya, U pasangannya 2, V pasangannya 3, dan W pasangannya 1. Fungsi satu-satu ataupun fungsi injektif, yaitu fungsi dikatakan satu ke satu, one to one, atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama ya. Jadi tidak boleh dia bercabang ya. Jadi misalnya ini ya, dia A ini memiliki bayangan yang sama ya, ada dua titik yang memiliki bayangan sama di B, maka ini bukan fungsi one to one atau satu ke satu gitu ya. Sedangkan di sini ini dia fungsi one to one. Kenapa? Karena setiap himpunan A memiliki satu pasang saja di himpunan B ya. Jadi disebut dengan fungsi one to one atau disebut dengan fungsi injektif. Contoh di sini 1W, 2U, 3V gitu ya. Dari himpunan A 1, 2, 3 U, V, W, X adalah fungsi satu ke satu. Karena apa? Karena pasangan dari himpunan B ya, himpunan B itu tidak memiliki pasangan yang lebih dari satu ya. W pasangannya 1, U pasangannya 2, V pasangannya 3, tidak ada yang bercabang, maka disebut dengan fungsi satu ke satu. Tetapi relasi 1U, 2U, 3V ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada pasangan dari B yang memiliki dua pasangan di A ya, yaitu U memiliki pasangan 2 dan 1, maka disebut dengan bukan fungsi satu ke satu. Kemudian fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah jika dikatakan berkorespondi satu-satu dan bijektif bila ia injektif dan surjektif ya. Pada fungsi bijektif setiap anggota B mempunyai tepat satu prabayangan di A. Jadi kalau dia hanya satu saja ya, dia termasuk kedua-duanya ya, berarti dia injektif dan juga surjektif, maka disebut dengan fungsi bijektif ataupun berkoresponden satu-satu. Kemudian apakah fungsi ABCD 1, 2, 3, 4 FA sama dengan 4, FB sama dengan 2, FC sama dengan 1, dan FD sama dengan 3 bijektif? Nah, karena semua nilainya berbeda, maka fungsi ini satu-satu injektif. Karena semua anggota B habis terpasang, ya, B-nya habis terpasang ya, maka ia surjektif onto. Karena kedua-duanya memiliki sifat injektif dan surjektif, maka ini disebut dengan fungsi bijektif. Ya. Contoh yang lain di sini adalah fungsi A ke B 0, 1, 2 A, B, C, maka ini disebut dengan fungsi bijektif. Ya, sedangkan di sini 0 ke A, 1 ke B, 2 ke C, ini bukan fungsi bijektif, tetapi ini adalah fungsi dari injektif. Ya, injektif. Jadi fungsi satu-satu ya namanya. Jadi setiap B memiliki satu pasang di A gitu ya, tapi ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu D kan gitu, maka disebut dengan fungsi satu-satu. Kemudian komposisi fungsi. Nah, komposisi sering dituliskan dengan bilangan bundar sepertinya bulat, G komposisi X, G komposisi Fx sama dengan G Fx, artinya Fx masuk ke dalam fungsi Gx. Contoh, jika Fx sama dengan 2x kurang 5 dan Gx sama dengan 3x tambah 1, tentukan F komposisi Gx. Kita masukkan F komposisi dari Gx, Gx nya adalah
3x tambah 1, masukkan 3x tambah 1, fungsi fx adalah 2 dikali 3x tambah 1 dikurang 5 gitu ya. Hasilnya adalah 6x tambah 2 kurang 5, hasilnya 6x kurang 3. Sebaliknya kalau G komposisi fx, Gfx berarti dia kita masukkan fungsi fx nya 2x kurang 5, baru kita masukkan ke Gx nya ya, 3 kali 2x kurang 5 tambah 1, hasilnya 6x kurang 14. Kemudian kalau kita masukkan nilai dari x itu, f komposisi G, kita masuk nilai x adalah 4, maka hasilnya adalah 21. Ingat ya, f komposisi Gx itu tidak sama dengan G komposisi fx, jadi komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Nah, bagaimana kalau dia dibalik ya? Contohnya f komposisi Gx adalah 6x kurang 5 dan Gx adalah 2x tambah 1. Maka tentukan fx-nya. Nah, ada dua cara. Yang pertama, cara pertama ya, f komposisi Gx dan Gx linear. Misalnya ax tambah b. F komposisi Gx pasti f adalah memasukkan fungsi Gx-nya gitu ya. Maka sudah diketahui f komposisi Gx itu adalah 6x kurang 5. Karena di sini adalah linear, maka kita misalkan fx itu adalah ax tambah b gitu ya. Ax tambah, kan mencari adalah fx, ax tambah b, maka a dikali gx adalah 2x tambah 1, maka 2x tambah 1 tambah b, maka 2ax tambah a tambah b gitu ya. Otomatis di sini ada 6x gitu ya, maka sama dengan 2x, maka 2a sama dengan 6, hasilnya a sama dengan 3 gitu ya. Sedangkan a tambah b di sini, a tambah b hasilnya adalah min 5 gitu ya. A tambah B adalah min 5, maka karena A nya di 3 tambah B sama dengan min 5, maka B nya adalah min 8, sehingga dapatkan fx sama dengan 3x kurang 8 gitu ya. Kemudian cara kedua bisa juga yang diketahui f komposisi Gx dan Gx. Misalkan Gx sama dengan 2x tambah 1 sama dengan A misalnya, maka otomatis x sama dengan A kurang 1 per 2. Kita masukkan fungsi fx nya kita ganti dengan a, maka fa sama dengan 6 kali a kurang 1 per 2 kurang 5, hasilnya adalah ya 3a kurang 3 kurang 5 gitu ya. Kita gantikan, berarti a nya dengan x, hasilnya adalah 3x kurang 8 juga. Kemudian fungsi inverse. Fungsi inverse, jika f adalah fungsi berkorespondensi satu-satu dari a ke b, maka kita dapat menemukan balikan inverse dari f. Balikan fungsi dilambangkan dengan f pangkat min 1. Misalkan a adalah anggota himpunan a kecil maksudnya ya, adalah anggota himpunan a besar, dan b kecil adalah anggota himpunan b, maka f inverse b sama dengan a jika fa sama dengan b. Oke, contohnya ini ya. Jadi a1 dihubungkan dengan b1, A2 hubungan dengan B2, A3 hubungan dengan 3. Nah, inverse-nya adalah dibalik ya, yang kodomennya jadi domennya, yang domen jadi kodomen. Nah, itu disebut dengan fungsi inverse. Nah, fungsi yang berkorespondensi satu sering dinamakan fungsi invertible, dapat dibalikkan karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible jika ia bukan fungsi yang berkorespondensi satu ke satu karena fungsi balikannya tidak ada. Oke, contoh relasi F 1U 2W 3V dari A himpunan A 1 2 3 ke B himpunan B ya, UVW adalah fungsi yang berkorespondensi satu ke satu. Balikan fungsi F adalah U1 W2 V3, maka F ini adalah fungsi invertible. Nah, gitu ya. Contoh lain, tentukan balikan fungsi fx sama dengan x kurang 1. Maka fungsi fx sama dengan x kurang 1 adalah fungsi yang berkorespondensi sama 1. Jadi balikannya kita dapat gunakan ya, fx sama dengan y, sehingga y sama dengan x kurang 1. Maka x sama dengan y tambah 1. Jadi balikan fungsi balikannya adalah f pangkat min 1 y tambah 1. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi fx sama dengan y, sehingga kita balikkan y sama dengan x kurang 1, maka x sama dengan y tambah 1 gitu ya. Kita tukar aja nih tempatnya ya, x sama dengan y tambah 1, sehingga balikannya kita ganti lagi nih ke dalam fungsi f pangkat min 1y gitu ya. Maka f pangkat min 1y adalah y tambah 1. Kemudian contoh lain, tentukan rumus fungsi inverse dari 2x tambah 6. Maka ini kita ganti dengan y ya, y sama dengan 2x tambah 6. Kita cari nilai x nya, maka ya
2x sama dengan y kurang 6, x sama dengan setengah y kurang 6. Maka inverse dari fungsi fx ya adalah ini dia ya, atau kita ganti ini dengan f pangkat min 1 y ya sama dengan setengah y kurang 6 ya. Atau kalau kita masukkan nilai x nya f pangkat min 1 x sama dengan setengah x y kurang 6. Contoh lain adalah diketahui fx sama dengan x tambah 3 gx 5x kurang 2, tentukan inverse dari f komposisi gx. Nah, yang pertama kita cari f komposisi g dulu ya. F komposisi g dapatkan 5x tambah 1, maka inverse nya adalah kita balikkan ya, berarti y sama dengan 5x tambah 1, maka 5x sama dengan y kurang 1, x sama dengan y kurang 1 per 5, maka f komposisi g inverse x ya, min 1x sama dengan 1/5x kurang 1/5. Ini kita harus sederhanakan saja ya. Ini kan sebenarnya y kurang 1/5 atau 1/5y y kurang 1/5 gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Oke, ini cara yang kedua ya, sebenarnya sama aja ya, hasilnya ya. Ini y sama x tambah 3, kemudian kita masukkan ya, masukkan nilainya, f pangkat min x nya adalah x kurang 3. Nah, ini cari inverse nya dulu baru kita komposisikan. Kalau ini kita komposisikan dulu baru kita inversekan ya, sebenarnya hasilnya sama. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini materi tentang fungsi, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like and share. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.